Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita yaitu tentang panik buying masker Jaya Temulawak yang saat ini langka usai ditemukannya ada 2 WNI terjangkit virus corona. Ya Pak, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, kalau kita melihat memang sekarang sudah ada dari pihak kepolisian juga melakukan sidak seperti itu untuk kembali menormalkan harga dari masker-masker ini dan pangan juga. Tapi sebenarnya masyarakat itu pengen tahu Pak Roy, stok di Indonesia sendiri itu mencukupin atau tidak? Atau kita harus impor lagi dari luar sedangkan kita sekarang udah ada travel warning? Ya, jadi ya bertepatan bahwa hari ini masih ada rakernas dengan Kemendak. Kemarin kami juga dibuka oleh Pak Presiden di Istana. Itu dinyatakan bahwa pemerintah menyatakan bahwa untuk bicara stok pangan itu jelas cukup. Kalaupun ada yang berkurang itu karena bagaimana pengiriman dan distribusinya yang sedang berjalan. Nah, berkaitan dengan masker dan lain sebagainya, memang diakui ada kekurangan karena ada suatu transaksi yang tidak normal terjadi ketika ada pengumuman itu. Itu tidak hanya di retail modern kan, terjadinya di apotik juga, di pasar-pasar, di toko kelontong dan lain sebagainya yang biasanya menjual normal sekarang kan tiba-tiba berlebih sehingga otomatis kekurangan stoknya. Tetapi bisa dipastikan kemarin bahkan ada dalam satu siaran pers Pak Presiden katakan ada 50 juta masker. Artinya begini, potensi untuk kekurangan itu karena tiba-tiba terjadi panik buying-nya itu. Tetapi ini kan distribusi sedang berjalan, ya. Proses lagi berjalan. Kemudian yang nimbun-nimbun ini sudah disidak, sudah ditindak dan lain sebagainya sehingga penimbunan ini pasti akan dicairkan. Artinya tidak akan terjadi dan akan dikurangi. Nah, dengan konsep seperti itu, ini tinggal tunggu beberapa hari mestinya sudah normal kembali. Seharusnya sudah lebih membaik. Dan kembali lagi kita mesti sampaikan bahwa tidak harus seluruh masyarakat Indonesia memakai masker kok. Tadi dokter sudah state bahwa hanya yang sakit supaya tidak mencemari dan juga kondisinya di sini adalah bukan lifestyle memakai masker. Jadi inilah yang harus dijaga supaya tidak perlu lagi beli masker yang banyak-banyak. Kalau memang sedang bersin, sedang flu, batuk ya layak, sedang demam oke. Jadi inilah yang kita perlu angkat bahwa ke depan bahkan ini bisa juga dijadikan kalaupun sampai masker kurang ya jagalah kesehatan. Kata tadi balance lah, jaga kesehatan, cuci tangan ya, makan yang higienis ataupun kalau temulawaknya kurang ya coba dokter bilang tanam. Jadi jadikan sesuatu blessing in disguise, sesuatu yang jangan sampai itu kita jadi kesulitan tapi kita memanfaatkan situasi keadaan yang ada. Nah, ini yang memajukan kita. Saya ke Dokter Sindiawati. Dokter, ini kan tadi seperti Pak Roy bilang harus ditanam kalau daripada kita mendapatkan dengan harga yang tinggi. Sebenarnya selain rempah-rempah tadi apalagi dokter? Mungkin rempah pengganti jahe temulawak ada, jadi nggak usah masyarakat hanya untuk memburu jahe, temulawak, kunyit gitu. Apa dok? Jadi gini, jahe, temulawak, kunyit itu mengandung antioksidan. Antioksidan nggak hanya di situ. Antioksidan ada juga di buah dan sayur. Jadi tidak usah berlebihan di bumbu masak. Oke, kita pakai bumbu masak itu masakan kita rata-rata pakai bumbu masak itu. Tapi sayur itu nggak boleh dilupakan. Buah itu tidak boleh dilupakan. Bahkan sebenarnya bumbu masak tadi ditanam tuh gampang sekali. Saya pernah menanam serai itu cuma dipotong bawahnya, taruh di air, besok pagi ditumbuh. Itu sebenarnya hal yang sangat gampang sekali dan bisa didapatkan dimanapun dan simpel. Nggak seharusnya masyarakat jadi panik buying untuk membeli dengan harga yang sangat mahal. Justru memberikan kesempatan ya dok ya ke oknum-oknum yang memang mencari keuntungan seperti itu. Kita beli secukupnya saja sesuai kebutuhan kita. Dan saran terakhir dok, seharusnya bagaimana nih masyarakat untuk mencegah terserangnya virus corona ke tubuh mereka agar mereka tidak lagi beli-beli rempah-rempah, beli masker yang akhirnya mengakibatkan kehebohan gitu dok. Yang pasti tentu kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Semua zat gizi itu kita konsumsi. Orang suka lupa mengkonsumsi protein. Misalnya nasi dia banyakin, tapi proteinnya dia misalnya butuh 2-3 potong, ini makan sepotong. Tekor badannya kan. Terus misalnya lemak jenuh kayak goreng-gorengan, segala yang mengandung minyak-minyak
tinggi, itu kan mengandung lemak jenuh. Betul. Itu kan juga menurunkan daya tahan tubuh kita. Kenapa kita nggak bikin masakan Indonesia itu kan kaya? Iya. Ada yang sup ikan, ada ikan di kuah kuning. Itu semua itu kan bagus untuk kesehatan kita. Kenapa nggak itu yang kita konsumsi? Tahu tempe itu sumber protein yang bagus juga. Kita mau bikin apa juga boleh. Jadi bumbu saya nggak usah banyak-banyak karena kita ungkep aja bumbu nggak usah kebanyakan. Jadi sebenarnya kita seharusnya memang hidup dengan sebiasanya aja, dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Baik, Bapak Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan Dr. Sindiawati Pujati, yaitu spesialis gizi klinik. Terima kasih sudah datang ke Jak TV dan terima kasih sudah berbagi informasi dengan kita. Dan selanjutnya pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom. Yeah.